Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Buat yang suka sama kisah-kisah true crime, boleh klik tombol like dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kisah-kisah true crime dari channel ini. Buat yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah kasus lama di tahun 2018, menolak lupa. Dini hari tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 1.30, Pak Darwis, seorang pedagang martabak yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya bersama seorang rekan yang bernama Pak Khairul, dibuat heran dengan pemandangan di samping gereja HKBP Ampera Jalan Karya Rakyat Gang Melati 1, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Medan. Di sana ada sebuah motor Scoopy dalam keadaan mesin mati, namun lampu yang masih terus menyala, tanpa tampak ada seorang pun di sekitarnya. Karena merasa penasaran, Pak Darwis kemudian mendekati motor itu dan melihat ada sebuah kardus berukuran cukup besar di atas jok belakang. Dia melihat ke segala arah, namun keadaan jalan betul-betul sepi dan tidak tampak seorang pun di sana, yang membuatnya semakin heran di mana pemilik sepeda motor tersebut. Karena merasa ada yang aneh, mereka berdua pun kemudian melaporkan hal tersebut ke kepala lingkungan setempat. Kemudian warga yang turut mendengar kabar tersebut bersama-sama menuju ke arah samping gereja tempat motor ditemukan. Melihat motor tanpa pemilik dengan kardus besar di jok belakang, kepala lingkungan yang juga merasakan adanya keanehan akhirnya memutuskan untuk melaporkan ke kantor kepolisian setempat. Tak lama anggota piket Reskrim Polsek Medan Barat pun turun ke lokasi penemuan motor dan kardus. Sesampainya di sana, anggota kepolisian segera membuka kardus dan ternyata isinya membuat semua yang ada di sana menjadi terkejut, tidak menyangka bahwa ada sesosok manusia tidak bernyawa di dalamnya, dengan sedikit noda cairan merah yang juga menempel di dinding-dinding kardus. Apa yang sebenarnya terjadi? Tubuh tidak bernyawa siapa yang ada di dalam kardus tersebut dan apa yang terjadi padanya? Ikuti terus kisah ini sampai akhir ya. Bapak Muhammad Sahuri dan Ibu Sarina adalah sepasang suami istri yang tinggal di daerah Jalan Tangguk Bongkar, Gang Ikhlas, Kota Medan. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Anak keduanya bernama Rika Karina alias Huang Lisha, seorang gadis cantik kelahiran tahun 97 berdarah keturunan Tionghoa. Di usianya yang ke-21 tahun di tahun 2018 itu, Rika sudah bisa mencari uang sendiri dengan bekerja sebagai penjaga gerai kosmetik di Plaza Millennium, Kota Medan. Kebetulan gerai kosmetik tersebut adalah milik salah seorang saudara sepupunya yang bernama Tony, dan Rika sudah bekerja di gerai tersebut selama 4 tahun, yang berarti Rika sudah bekerja sejak usia 17 tahun. Rika pun akhirnya memilih untuk pindah ke rumah Tony sepupunya tersebut di Kompleks Pesona Malibu Jalan Inspeksi Pasar 1 Marelan untuk kemudahan mobilitas bekerjanya. Dia diberi fasilitas oleh Tony berupa sebuah sepeda motor untuk dipakai bekerja sehari-hari. Di rumah tersebut Rika juga tinggal bersama paman dan juga sepupunya yang lainnya. Ramai pokoknya rumah itu sobat. Sebulan sekali Rika juga tetap pulang ke rumah orang tuanya untuk melepas rindu. Rika merupakan pribadi yang tertutup dan pendiam. Dia jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Namun bukan sombong ya guys, cuman introvert aja. Semasa sekolah Rika juga dikenal pandai, tidak jarang dirinya menjadi juara kelas, bahkan Rika juga dikenal jago berbicara dalam 3 bahasa. Rika adalah seorang vegetarian, jadi dia tidak mengkonsumsi bahan-bahan makanan hewani gitu ya sobat. Dia juga jarang bercerita tentang kehidupan pribadinya kepada kedua orang tuanya. Kegiatannya saat pulang ke rumah orang tuanya kebanyakan dihabiskan dengan main game atau menjalankan hobi menyulamnya di dalam kamar. Hanya pernah sekali Rika menyinggung mengenai kehidupan percintaannya, di mana dia bercerita bahwa dia sudah memiliki seorang kekasih yang akan segera melamarnya. Kekasihnya tersebut asli dari Padang. Sang ibu pun hanya mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengiyakan saja cerita anak gadisnya tersebut.
Ketika Rika sudah harus kembali bekerja, komunikasi dengan orang tuanya pun menjadi lebih jarang lagi. Kedua orang tua Rika sangat memaklumi hal tersebut karena mereka tahu kesibukan anaknya, di mana setiap hari Rika harus berangkat bekerja pada pukul 9 pagi dan baru pulang sekitar pukul setengah 11 hingga 11 malam. Di mata teman yang bernama Indri, seorang penjaga gerai elektronik di mall yang sama, Rika merupakan teman yang baik, pendiam, dan profesional dalam menjalankan pekerjaannya. Dibandingkan dengan menghabiskan waktu untuk ngobrol dan gibah bareng teman-temannya di mall, saat tidak ada pembeli, Rika lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendengarkan lagu dari handphonenya. Pada suatu hari di bulan Februari 2018, saat dia berjualan di gerai, datanglah sesosok pemuda berusia 31 tahun bernama Henry alias Ahen ke gerai kosmetiknya Rika. Ternyata dia adalah seorang penjual kosmetik. Dia bermaksud untuk mencari bedak merek tertentu untuk dia jual lagi. Di gerai tersebut, Henry menemukan barang yang dia inginkan dan dia membeli 2 buah bedak seharga masing-masing Rp250.000 dan mereka berdua pun bertukar nomor telepon untuk melancarkan hubungan bisnis di kemudian hari. Ternyata betul ada repeat order atau pemesanan kembali dari Henry 3 minggu setelahnya. Henry memesan lagi kosmetik kepada Rika. Kali ini nominal pemesanan adalah 1,8 juta rupiah. Senang dong hati Rika ya sobat. Ternyata reseller barunya tersebut jualannya kencang juga. Oleh Rika kemudian disiapkanlah pesanan Henry tersebut dan transaksi kedua ini pun berjalan dengan lancar. Rika berharap ke depannya Henry akan memesan lagi. Namun ditunggu beberapa lama tidak ada juga repeat order dari Henry. Rika yang jiwa jualannya lumayan kenceng ini jadi penasaran dan kemudian menghubungi Henry melalui telepon. Rika bertanya kepada Henry kenapa tidak pesan produk lagi ke dia. Dan dijawab oleh Henry bahwa barang yang dijual Rika harganya terlalu tinggi untuknya. Henry menemukan produk yang sama di Pajak Sambas dengan harga yang lebih miring yaitu Rp230.000. Dimana tadi harga dari Rika kan Rp250.000 ya guys. Jadi lebih miringnya lumayan yang ada di pasar. Terjadi tawar-menawar di sini. Rika berkata akan mengecek ulang harga jualnya, apakah masih bisa diturunkan. Kemudian dia menghubungi kembali Henry dan berkata bahwa dia akan memberikan harga yang sama yaitu Rp230.000. Namun Henry harus membeli produk darinya, jangan mengambil yang ada di Pajak Sambas. Mendengar kabar tersebut, Henry pun mengiyakan karena dirinya juga sudah percaya kepada Rika. Henry kemudian memesan sebanyak 17 paket bedak dengan total harga sekitar 4 juta rupiah. Henry melakukan pembayaran di muka dan berpesan kepada Rika untuk segera menyiapkan pesanannya. Jangan lama-lama, begitu pesan Henry. Ditunggu hingga 5 hari ke depan, ternyata pesanannya belum juga datang. Henry pun menghubungi Rika kembali untuk menanyakan hal tersebut. Rika berkata bahwa ada overload pesanan di pusat sehingga memang pengiriman menjadi lebih lama dan Henry diminta menunggu sekitar 4 hari ke depan. Maklum aja ya sobat, saat itu adalah saat-saat mendekati lebaran. Namun mereka kemudian menjadi berdebat di situ. Henry yang sedikit kecewa karena tidak kunjung mendapatkan barangnya bermaksud meminta kembali uangnya. Dan dijawab Rika, jangan begitulah, mana bisa minta balik uang kalau dagang. Henry berkata lagi, jangan begitu juga, tolong diusahakan cepat. Dan Henry bersedia untuk menunggu 2 hari lagi. Setelah 2 hari barang belum juga datang. Karena kesabarannya habis, Henry pun menghubungi Rika lagi dengan sedikit marah. Dia berkata, jangan begitulah, tolong diusahakan cepat. Rika yang juga belum mendapatkan pesanannya dari pusat tetap bersikukuh bahwa barang overload dan dia bersedia datang ke rumah Henry malam hari nanti sepulang kerja untuk menjelaskan posisi pesanannya secara langsung kepada Henry. Henry pun mengiyakan dan dia menunggu kedatangan Rika malam nanti. Sekitar pukul 10 lebih 10 malam tanggal 5 Juni 2018 hari Selasa, Rika menepati janjinya untuk datang ke rumah Henry di perumahan Ivory dengan mengendarai motor Scoopy milik Tony sepupunya. Rika menelpon Henry dari luar rumah memberitahu bahwa dirinya sudah ada di depan rumah. Henry kemudian membukakan pintu dan mempersilahkan Rika untuk masuk ke dalam ruang tamunya. Terjadi sedikit percakapan di sana saat itu. Rika berkata bahwa barang betul-betul overload. Henry yang tidak mau tahu tetap meminta dikembalikan saja uangnya. Rika menjawab tidak bisa. Kemudian dia menawarkan untuk menukarnya dengan produk lain yang tidak overload pesanan.
Henry tidak mau dan tetap meminta uangnya kembali. Terjadi perdebatan antara penjual dan reseller malam itu, masing-masing berkeras dengan keinginannya. Henry kemudian menjadi naik pitam dan dengan cepat dia memegang kepala Rika dan menolaknya ke belakang hingga Rika menjadi terkejut dan kesakitan. Kemudian Henry melihat sebuah sajam di atas meja tamu, dia mengambilnya untuk kemudian melukai leher Rika. Kejadian begitu cepat dan beberapa kali sampai Rika tidak sempat melakukan perlawanan, hingga akhirnya Rika pun harus kehilangan nyawanya saat itu juga. Begitu cepat kejadiannya sobat, tidak ada yang menyangka semua akan berakhir seperti itu. Henry kemudian memutuskan untuk mengepak tubuh Rika ke dalam kardus dengan terlebih dahulu menutup tubuh tersebut dengan plastik. Henry menggunakan kardus popok yang cukup besar yang dia miliki di rumah tersebut, kemudian melakbannya dengan cukup rapi hingga tidak ada cairan merah yang menetes keluar. Henry kemudian meletakkan kardus tersebut ke atas jok motor Scoopy milik Rika, mengendarai motor tersebut keluar dari perumahan di sekitar pukul 1 dini hari. Jadi sudah masuk tanggal 6 Juni ya sobat. Ternyata ada seorang saksi mata di dalam perumahan tersebut yang melihat Henry keluar mengendarai motor yang bukan miliknya dengan sebuah kardus besar di jok belakang. Namun belum ada kecurigaan apapun dalam benak saksi mata tersebut. Henry yang masih bingung kemana harus dibawanya kardus tersebut akhirnya memutuskan untuk menghentikan motornya di samping sebuah gereja HKBP Amperail Jalan Karya Rakyat Gang Melati 1, Kelurahan Seyagul, Kecamatan Medan Barat, Medan, dan meninggalkan motor tersebut dalam kondisi mesin mati namun lampu lupa dimatikan oleh Henry. Kemudian dia pulang ke rumahnya dengan menggunakan jasa seorang bapak becak motor di dekat situ. Kondisi lampu motor yang masih menyala inilah yang akhirnya menjadi perhatian Pak Darwis, pedagang martabak dan seorang rekan yang melintas di samping gereja pukul 1:30 dini hari. Hingga akhirnya kepolisian pun datang seperti yang telah Mbak Tiwul sampaikan di awal cerita tadi ya sobat. Sementara itu di rumah Henry membereskan rumahnya dari bekas-bekas tindakan jaharannya kepada Rika tadi. Dan di sekitar pukul 5 pagi dia pergi lagi keluar untuk membuang bungkusan plastik hitam yang berisi tas, baju, dan sendal milik Rika yang ada di rumahnya. Henry kemudian membuangnya ke Sungai Deli Titipapan. Kembali ke lokasi TKP di mana pihak kepolisian sudah mulai melakukan penyelidikan atas kasus ini dan tubuh tidak bernyawa korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian pun dengan sangat cepat bisa menelusuri kemana muara kasus ini. Dimulai dari sebuah STNK yang mereka temukan di motor Scoopy tersebut. Di dalam STNK tersebut diketahui bahwa pemilik motor bernama Tony. Mereka pun dengan mudah dan cepat bisa memperoleh data-data pemilik STNK dan kemudian mendatangi rumah pemilik untuk menanyakan sekaligus menyampaikan kabar duka kepada mereka. Sesampai di rumah Tony sekitar pukul 4 pagi, mereka dibukakan pintu oleh ayah Tony dan membenarkan bahwa itu adalah STNK anaknya. Tony pun kemudian dipanggil untuk menemui para polisi. Di sana Tony mengiyakan bahwa itu STNK-nya dan motornya dia berikan kepada adiknya bernama Rika untuk dipakai bekerja sehari-hari. Polisi juga kemudian menyodorkan sebuah foto korban untuk kemudian menanyakan apakah mereka mengenal gadis tersebut. Langsung mencelos hati mereka semua yang melihat foto tersebut. Karena betul bahwa gadis yang ada di foto adalah saudara mereka, Rika Karina. Keluarga Tony pun segera mengabari orang tua Rika dan bersiap-siap untuk pergi ke Rumah Sakit Bayangkara saat matahari sudah terbit nanti. Setelah mendapat keterangan dari pihak keluarga, polisi juga langsung mencari siapa pelaku pembunuhan tersebut. Polisi mengecek seluruh CCTV yang ada di area TKP. Mereka melihat bahwa pengendara Scoopy adalah seorang pria bertubuh tinggi dan kurus. Selain itu, pagi harinya pihak kepolisian juga mendatangi mal tempat Rika bekerja dan meminta keterangan dari seorang rekan Rika yang bernama Indri, di mana Indri menyampaikan bahwa beberapa hari lalu ada seorang pria yang datang ke gerai Rika dan meminta nomor telepon Rika. Selain keterangan dari para saksi, keterangan dari CCTV lah yang akhirnya menjadikan terangnya kasus ini.
Seluruh CCTV di sepanjang jalan yang dilalui oleh Scoopy tersebut diperiksa dan akhirnya didapatkan lokasi titik awal Scoopy tersebut berada, yaitu di perumahan Ivory. Polisi melakukan pengecekan CCTV perumahan tersebut dan juga menanyai seorang saksi mata yang melihat tersangka pelaku pada dini hari tadi mengendarai Scoopy, motor yang bukan miliknya, dengan membawa sebuah kardus besar di belakangnya. Semua data yang diperoleh sangat cocok, tertuju pada satu orang tersangka pelaku, yaitu Henry, penghuni perumahan Ivory nomor 1M. Polisi pun segera melakukan segala persiapan untuk melakukan penyergapan. Akhirnya memasuki tanggal 7 Juni 2018, tepatnya pukul 3 dini hari, tim kepolisian melakukan penyergapan ke rumah Henry. Saat akan ditangkap, Henry sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya mendapat hadiah timah panas di kaki kanannya. Dan akhirnya Henry pun menyerah, ikut polisi ke markas untuk melakukan interogasi. Dalam proses interogasi tersebut, Henry mengakui semua perbuatannya dan motif utamanya adalah rasa kesal karena pesanan tidak kunjung datang padahal uang sudah dibayar tunai di depan. Sesepele itu sobat motifnya, sesuatu hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik kan ya. Atas tindakannya ini, Henry pun dijerat dengan pasal 338 KUHP mengenai tindakan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain dengan tuntutan hukuman dari JPU kurungan selama 15 tahun. Dan pada sidang akhir di tanggal 19 Februari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Tengku Masrul menjatuhkan hukuman selama 14 tahun penjara, lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU. Henry pun masih bisa menjalani kehidupannya meskipun sementara harus berada di dalam penjara, namun keluarga Rika masih harus melanjutkan hidup tanpa ada Rika di sisi mereka. Hanya kenangan yang tersisa, di mana Ibu Sarina bercerita bahwa pertemuan terakhir mereka adalah di tanggal 27 April 2018 saat Rika mendapat jatah libur 3 hari. Saat itu dia berkata bahwa akan menghabiskan libur lebaran tahun itu di rumah neneknya, di mana Lebaran tahun itu jatuh di tanggal 15-16 Juni 2018. Namun ternyata Rika harus pulang lebih cepat. Tanggal 6 Juni dia sudah pulang ke rumah neneknya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, dan rumah neneknya itulah yang dijadikan keluarga sebagai rumah duka. Ya Allah, kita doakan bersama ya sobat untuk almarhumah Rika, semoga diampuni segala kesalahannya, diterima semua amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan luar biasa. Amin ya robbal alamin. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus tersebut? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tulis pendapat sobat sekalian di kolom komen ya. Mbak Tiwul doakan semoga sobat semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun dan kapanpun berada. Tetaplah waspada. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.